Hai sahabat 153, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agustina dalam acara Trisuri Talk KPPN Tanjung Redep. Oke sahabat 153, sekarang saya masih akan membahas mengenai COVID-19 nih. Tapi apa sih yang akan saya bahas? Di sini saya akan membahas mengenai penyesuaian pelayanan KPPN Tanjung Redep dalam masa darurat COVID-19. Saya yakin nih di kantor-kantor sahabat 153 juga pasti terjadi banyak penyesuaian terkait masa darurat COVID-19 ini. Nah, di KPPN Tanjung Redep juga ada nih. Apa aja ya yang ada di KPPN Tanjung Redep? Kita bahas yuk. Yang pertama, penyesuaian pelaksanaan SOP layanan pada KPPN Tanjung Redep seperti SOP pengajuan SPM dan SOP penyampaian hard copy LPJ. Nah, untuk aturan-aturan lebih lanjutnya sudah kami jelaskan, sudah kami share juga ke sahabat 153 melalui WA group yang kami sediakan. Nah, di situ sudah sangat lengkap ya. Jadi mulai dari disampaikan melalui email dan ketentuan email itu seperti apa, lalu juga konfirmasi yang dilakukan itu seperti apa, itu sudah kami jelaskan dengan lengkap. Kemudian yang kedua, ada penyediaan masker, hand sanitizer, sarung tangan, serta garis batas area social distancing. Nah, untuk penyediaan masker itu sendiri kita sediakan utamanya itu untuk petugas front office dan juga petugas yang berjaga di depan atau satpam kantor KPPN Tanjung Redep. Selain masker, juga kita sediakan sarung tangan untuk mereka. Tujuannya untuk apa? Sekali lagi untuk melindungi mereka dari wabah COVID-19 itu sendiri. Karena mereka nih yang paling sering berinteraksi dengan satuan kerja atau dengan dokumen-dokumen yang dikirim ke KPPN. Yang menerima pertama kan pasti dari bagian depan kantor nih, dari satpam kantor, kemudian dilanjutkan ke petugas front office. Nah, mereka kita lengkapi dengan masker dan juga sarung tangan supaya mereka tetap merasa aman dan juga terjaga dari virus COVID-19 itu sendiri. Selanjutnya, kita juga menyediakan hand sanitizer dari mulai depan kantor sampai back office. Jadi, kita menyediakan hand sanitizer itu di sudut-sudut kantor yang mudah dijangkau oleh seluruh pegawai. Kita harapkan seluruh pegawai sering-sering mencuci tangan karena memang itu yang dianjurkan oleh protokol kesehatan. Nah, di sini selain hand sanitizer kita juga menyediakan sabun yang kita letakkan di wastafel kantor dan di kamar mandi kantor. Jadi dengan hal-hal tersebut kita berharap semoga baik itu pegawai PPNPN dari KPPN Tanjung Redep itu sendiri tidak ada yang terkena wabah, dan semoga sahabat 153 juga tidak ada yang terkena wabah COVID-19 itu. Nah, kita juga menyediakan batas area social distancing. Nanti gambarnya saya lihatin di sini ya, supaya sahabat 153 itu ada gambaran, oh seperti ini ternyata. Jadi sedikit saya jelaskan, batas itu adalah batas antara meja front office dengan kursi untuk para satuan kerja. Jadi kan biasanya nih sebelum ada wabah, satuan kerja itu datang ke KPPN. Tentu kami menyediakan kursi layanan. Nah, sekarang kursi layanan tersebut sedikit nih kita mundurkan. Kita beri jarak 1-2 meter. Tujuannya untuk apa? Sekali lagi untuk mengurangi penyebaran dari COVID-19 itu sendiri. Nah, yang ketiga, kita juga melaksanakan WFH atau work from home bagi pegawai-pegawai dari KPPN Tanjung Redep itu sendiri. Namun, kita juga masih ada yang datang ke kantor apabila ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan dengan WFH. Seperti utamanya itu untuk petugas dari seksi PDMS dan seksi bank, karena mereka harus datang ke kantor sehingga kita memberlakukan sistem piket atau shift-shiftan seperti itu sahabat 153, supaya mereka tidak full di kantor dan mereka memiliki waktu istirahat yang cukup juga, karena beberapa pekerjaan memang bisa kita kerjakan di rumah. Yang keempat adalah konsultasi yang dilaksanakan dengan cara online. Jadi kami dari KPPN Tanjung Redep juga memfasilitasi konsultasi, di mana konsultasi itu bisa dilaksanakan melalui chat via WA, melalui WA group yang telah kami sediakan, atau melalui telepon. Ada beberapa nomor yang kita sediakan, sehingga nggak cuma satu nih sahabat 153.
kita sediakan beberapa nomor sehingga apabila nomor 1 sibuk, sahabat 153 masih tetap nih mempunyai pilihan opsi nomor yang lain, seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu doa dan pengumuman pagi yang sebelumnya dilakukan berkumpul, sekarang kita ubah melalui mikrofon yang terhubung ke speaker seluruh wilayah kantor. Jadi untuk info ya sahabat 153, sebelumnya KPPN 153 itu rutin melaksanakan morning call atau morning briefing. Jadi setiap pagi seluruh pegawai dikumpulkan untuk melaksanakan doa bersama dan juga penyampaian beberapa informasi-informasi untuk mendukung pekerjaan pada hari itu atau dalam kurun waktu 1 minggu. 1 minggu biasanya itu acara-acara yang akan dilaksanakan di minggu tersebut kita informasikan, kita komunikasikan, dan kita sedikit bahas di morning call atau morning briefing tersebut. Yang keenam adalah koordinasi dilakukan secara online. Jadi selain pengumuman-pengumuman dan doa yang kita lakukan sekarang dengan media speaker tersebut, juga kita lakukan koordinasi-koordinasi yang sebelumnya kita lakukan rapat-rapat kecil seperti itu, sekarang kita lakukan dengan online dengan memanfaatkan WA Group KPPN Tanjung Redap. Kemudian yang ketujuh, juga pembatasan kegiatan dinas luar maupun perjalanan luar kota. Jadi bukan hanya sahabat 153 nih yang diam aja di rumah, kita juga mengurangi dan bahkan membatalkan dinas-dinas luar. Sekarang koordinasi baik kita dengan Kanwil maupun kita dengan kantor pusat dilakukan via Zoom. Tujuannya sekali lagi untuk apa? Untuk mengurangi penyebaran dari wabah COVID-19 itu sendiri. Nah, untuk sahabat 153 nih yang sekarang mungkin sudah WFH atau masih harus bekerja di kantor, semangat, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Sahabat 153, perlu kita ketahui bersama bahwa wabah ini akan segera berakhir kalau kita semua sama-sama mendukung program-program pemerintah seperti tetap di rumah aja. Jadi sekali lagi sahabat 153, jangan lupa di rumah aja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap di rumah aja, tetap jaga kesehatan, jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.